Hai Sobat Juara, ketemu lagi bareng saya Syafania Wibisono. Pendidikan sekolah formal adalah hal yang sangat penting bagi PB Jarum, di mana para atlet binaan mereka tetap mendapatkan pendidikan sekolah. PB Jarum juga menyediakan alat transportasi bus untuk mengantarkan anak-anak bersekolah. Nah sekarang saya berkesempatan untuk melihat bagaimana sih kegiatan para atlet binaan PB Jarum menjalani sekolah formal sehari-hari. Penasaran kan? Tetap di Menjadi Juara. Halo semuanya, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Sobat Juara, aku lagi ada di dalam bus untuk anak-anak mulai ke sekolah berangkat dari pagi. Penasaran banget kan apa aja yang mereka lakukan, apalagi hari ini khususnya mereka lagi mau ujian. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol sebentar apa sih persiapan yang udah kamu lakukan. Ini aku sekarang di sini mau ngajak ngobrol satu atlet binaan PB Jarum yang cantik banget ya. Siapa namanya deh? Kalista berarti sekarang di U berapa? Di U15. Di U15. Terus jadi kamu ujian apa hari ini? Ujian bahasa Indonesia sama IPS. Bahasa Indonesia sama IPS? Oh ya gampang lah ya. Persiapannya apa aja? Gak ada sih, soalnya kan ujian praktek nanti diterapin di kelas gitu. Tapi kok bahasa Indonesia bukan praktek dong? Yang Praktek kayak bikin naskah, terus nanti gitu. diterapin di depan kelas gitu. Biasanya kalau kayak gitu kamu terganggu nggak sih kalau mau ujian untuk latihannya gitu? Di stop dulu, fokus ujian dulu atau nggak tetap latihan aja? Latihan tetap jalan? Kalau paginya ujian ya latihannya dipindah ke sore gitu, tetap senormalnya Tetap normal aja. jadi tetap aja harus tetap bisa menyisakan waktu belajar di antara latihan-latihan yang terus ya. Kalau lagi tiba-tiba nih lagi ujian terus tapi lagi ada turnamen gitu, gimana tuh? Kayak online. Oh online jadi ya. Oke jadi good solution ya, harus bisa online sekarang. Berarti kan sekolah kan 5 hari, Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumatnya nggak sekolah, Sabtu. Jumat libur juga. Ya, Sabtu dipindah ke Sabtu. Kalau atlet dipindah. Oh gitu. Oh jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus Jumatnya apa ya? free. Oh Jumat bebas. Jumatnya free, latihan normal sama dipindah ke Sabtu. Oh Sabtu sekolah lagi berarti. Oh Minggu libur. Minggu libur. Oke jadi kalau biasanya libur ngapain aja? Ya paling main HP tambahan. Tambahan itu apa? Tambahan maksudnya tambahan badminton. Oh tambahan badminton Ya, lagi. habis itu ya ngobrol sama teman, main-main gitu. Oke. Waktu kamu pertama kali masuk ke PB Jarum itu lewat audisi atau Lewat audisi audisi yang di mana? di Kudus. Oh di Kudus. Iya. Itu pertama kali atau berapa kali baru masuk? Kedua kali. Oh, kedua kali. Jadi pertama kali yang kamu ikut di umur berapa? Di umur berapa ya? Nggak inget, cuman 2016 audisi, baru yang kedua di 2017 masuk. Oh, baru masuk. Terus apa yang mendorong kamu untuk masuk ke PB Jarum? Atau orang tua atau sama kamu sendiri? Ya pertama dukungan dari orang tua sama kemauanku sendiri buat masuk Jarum. Memang dari kecil suka badminton? Iya. Memang dari kecil cita-citanya menjadi pemain badminton? Oh ya? Ya enggak juga sih sebenarnya, cuman kan papa sama mama emang dulu mantan atlet juga. Oh gitu? Iya, jadi ya diajak gitu waktu mereka ngelatih, aku diajak, katanya lumayan nih nampel-nampel, baru di situ ya ngikut. Persiapan kamu biasanya kalau dari asrama pagi-pagi sekolah bangun itu jam berapa biasanya sebelum ikut ini? Jam 6 kurangan lah. Nah, ini karena hari ini mau ujian jadi lebih pagi atau memang biasanya jam segini? Biasanya jam segini. Memang biasa tetap jam 30. Iya. Jadi jam 6 kurang kamu bangun. Iya. Biasanya terus siap-siap mandi. Itu mandi, sarapan. siap-siap makan ya. Nah, terus sarapannya apa biasanya? Random sih kalau sini, kadang bisa spaghetti, bisa nasi goreng, bisa rawon, ganti-ganti. Oh gitu, mereka udah siapin Iya. sarapan itu. Terus untuk ke sekolah biasanya bawa bekal lagi atau? Enggak, biasanya makan di asrama. Oh, makan siang di asrama. Oh siang udah sampai asrama lagi gitu? Kalau biasanya itu kan pulangnya sampai setengah 2, itu dibekalin. Tapi karena ini pulangnya setengah 12, jadi makan di asrama. Sobat Juara pasti pengen lihat kan apa sih yang biasanya mereka bawa ke sekolah, apa yang ada di dalam tas sekolah mereka. Aku boleh lihat nggak? Tas sekolah kamu isinya apa aja? Let's see behind the box. Behind the back. Nggak ada box kali ini. Oke. Nggak ada raket badminton dong? Nggak ada. Ada buku, terus
ada tempat pensil. Tapi nggak berat ya buku-buku kamu segini aja? Iya kan cuma 2 mata pelajaran. Yang lain semuanya di asrama apa Di ada asrama, di sekolah? ada di asrama. Oh semuanya di asrama. Jadi karena ada yang sekolah kan buku-bukunya itu adanya di sekolah, ada kayak di loker sekolah. Oh kamu enggak sih, kalau ini dibawa pulang. Bawa pulang. Oh jadi semuanya ada di asrama. Oke. Untuk Sobat Juara pengen tahu apalagi yang mereka lakukan karena kan bukan cuma satu. Di sini siswanya banyak banget atlet binaan PB Jarum yang lagi menuju ke sekolah untuk melakukan ujian. Tapi nggak semuanya sih, mungkin separuh-separuh ya. Ada yang ujian, ada yang enggak ya. Oke, Sobat Juara kita lihat lagi yuk apa sih aktivitas bus sekolah yang diberikan PB Jarum. Karena seru banget ya, udah lama nggak masuk ke bus sekolah. Pasti Sobat Juara pengen lihat ngapain aja sih biasanya yang mereka lakukan di 15 menit sebelum masuk sekolah. Bahkan ada yang sebelum ujian. Let's go! Sobat Juara, selain para putri dari PB Jarum ini, atlet binaan juga ada putranya. Kita sapa dulu yuk. Halo, lihat kamarnya dong. Udah mau ujian juga nggak? Udah siap? Oke. Oke, kita udah sampai, kita langsung aja mau turun dan kita lihat yuk sekolah dari atlet-atlet binaan PB Jarum. Nah, Sobat Juara, kita sudah sampai nih di SMP Canisius, sekolah yang bekerja sama dengan PB Jarum untuk pendidikan formal para atlet binaan. Di sini kita bakalan melihat bagaimana sih suasana sekolah mereka. Kalau tadi kita sudah ngobrol bareng Kalista, sekarang saya akan ngobrol dengan salah satu guru di sini. Langsung aja yuk, let's go! Halo Ibu. Ya, halo. Dengan ya, Ibu selamat siapa? pagi. Saya dengan Ibu Veronica. Selamat pagi Ibu Veronica. Selamat pagi. Aku ngobrol-ngobrol dikit ya. Ya, boleh. Silakan. Udah berapa lama kerja di sini? Saya dari tahun 2010. 2010. Berarti 13 tahun. Udah 13 tahun mengajar para atlet binaan. Mungkin kesan kita mulai dari kesan yang menarik dulu ya. Ya, kesan menarik itu kalau saya pribadi, mungkin kalau yang para atlet itu kan memang atlet yang memang anak-anak berprestasi ya. Jadi saya salut sih ya, karena latihan mereka itu kan memang di-push terus seperti itu. Mereka kalau cerita pagi jam berapa ya, jam 5 atau apa itu sudah latihan. Terus habis itu dia dituntut untuk masih belajar di sekolah seperti ini. Nah itu ya walaupun hanya beberapa jam. Terus kemudian siang kan dia ada latihan lagi mereka itu. Jadi kadang itu ada beda kelompok, untuk yang putri masuk pagi, nanti gantian yang putra masuk siang, seperti itu. Jadi ya kesan menariknya itu, ya saya merasa luar biasa sih, salut aja hebat dengan ya? mereka, hebat. Iya, saya juga salut gitu ya. Karena kan sudah fisiknya sudah terpush seperti itu, sampai di sini dituntut untuk ini ya, apa juga berpikir Iya, seperti benar. itu. Harus Ya. fokus walaupun Fokus, badannya mungkin ya, mesti kecapean ya, dan lelah mungkin, habis ya, latihan gitu. ya. Nah terus Ya. untuk kayak kesan-kesan yang mungkin apa ya, bisa bilang wah kok ternyata begini ya gitu. Ada nggak mungkin yang pengalaman baru gitu? Ya dari angkatan-angkatan atlet itu beda-beda. Jadi ada yang memang perangkatan itu semuanya mudah diatur. Ketika mungkin karena sudah lelah ya, sudah lelah sampai di sekolah ini bawaannya kan pengen makan dulu. Kadang ada anak-anak yang di mes kan belum sempat makan, terus sampai sini mungkin telat bangun harusnya ya? Masih jam sekolah tapi belum jam istirahat, mereka makan terlebih dahulu sebentar. Sih minta waktunya sebentar gitu itu. Ya memang itu perangkatan, ada yang memang mudah, ada yang tidak. Ya itu memaklumi juga. Tapi kami dari wali kelas, dari bapak ibu guru yang lain juga membantu mereka, atau inilah katakanlah mengontrol untuk mereka mau masuk ke kelas gitu itu. Nah kalau untuk jadwal sekolahnya tuh gimana nih untuk jam sekolah atletnya? Kalau seingat saya kalau yang ini ya, kalau yang ini biasanya kalau yang kelas 10, yang kelasnya Winda itu jam, kalau putri itu pagi itu dari jam 7 sampai di sini sampai sekitar setengah 9 mereka sudah pulang karena ada latihan. Kemudian yang putra itu biasanya sekitar agak siang sih sampai pulang sekolah, hampir mau pulang sekolah. Oke, beda-beda jadi ya, tergantung beda-beda. jadwal latihan mereka disesuaikan ya? Disesuaikan seperti itu. Nanti biasanya ada apa ya, schedule dari pelatih. Ini anak-anak lagi pada latihan basket, kita lihat ya? Lebih nyaman. Boleh, silahkan. Ya ini kan juga dari PB Jarum juga. Oh, dari PB Jarum juga ini? Ya ini kan memang dibangunkan dari Jarum juga, dari PT Jarum ini.
itu dibangunkan lapangan seperti ini nih, lapangan indoornya gitu. Ya. Ini semuanya tapi dari anak-anak atlet binaan juga atau enggak? Oh enggak, Semua kalau ini campur-campur 11 ya? MIPA. Kalau MIPA kan memang, kalau atlet lebih cenderungnya Ke memang IPS ya? programnya IPS. Untuk para Ya. atlet itu ada kurikulum khusus nggak, Bu? Kalau kurikulum khusus itu udah ada, kami samakan dengan kurikulum yang reguler, begitu. Ya, gitu Tapi ya. untuk mereka jam-jamnya aja ya yang Jam-jamnya mungkin yang memang, dipisahkan ya, tapi ya. kurikulumnya tetap sama ya. Iya, Kalau untuk pekerjaan rumah, Bu, apakah ada yang mungkin lebih sedikit atau berbeda antara mereka? Kalau misalkan kami mau mengolah nilai gitu kan, kalau dari atlet kan memang dari ketika jam efektifnya untuk mereka belajar aja masih kurang juga ya. Terus kemudian kami biasanya akan dari masing-masing guru itu punya kebijakan sendiri. Mungkin dari guru nanti akan memberikan tugas khusus untuk mereka seperti itu. Tapi kadang ada guru-guru yang mungkin kan sudah tahu dengan ritmenya mereka sehari-hari itu, jadi kami dari Bapak Ibu guru itu nanti memberikan seperti toleransi. Kalau anak-anak mau masuk kelas itu sudah puji Tuhan, buat kami sudah puji Tuhan, itu sudah nilai plus sih sebenarnya. Mau masuk kelas tapi mereka mau mengikuti dengan baik, nggak rame, itu sudah nilai plus buat kami, karena bagi kami memang atlet itu sudah berprestasi, sudah cukup begitu. Katanya dari yang SMP ada yang dipisahkan ya kelasnya. Oh iya, dari SMP kan seperti itu. SMA digabung lagi gitu. SMA digabung. Kalau yang kelas 11 memang dipisah karena waktu itu jumlahnya kan terlalu banyak. Jadi dibuat 3 kelas seperti itu. Ya. Bagaimana sih Bu Veronica tadi kan bilang harus sabar gitu ya Iya. menanggapi anak-anaknya kalau udah iya. capek itu kan biasanya moodnya udah kacau gitu Iya, udah mungkin ya namanya juga teens kan remaja moodnya pun juga udah Mood, berbeda iya, betul, ya. betul. Plus ditambah latihan yang capek gitu. Iya, Itu gimana tuh Ibu Veronica cara menghadapinya? Ya kalau cara menghadapinya ya mungkin kalau saya pribadi ya, kalau menghadapi atlet kan ya memang itu memaklumi saja. Menempatkan posisi Iya. kita di tempat mereka Di tempat juga ya. iya gitu. Tapi Iya, kadang juga ada harus ditegasi juga anak seperti itu juga kadang kala gitu. Iya, iya, benar. Tantangan berat sih itu juga sih. Kalau untuk nilai kan kami memang ada ya toleransi seperti itu, karena anak-anak ini kan sebenarnya juga sudah lelah fisiknya, sudah ya Iya, itu tadi iya. kembali lagi ada prestasi di bulu Ada, tangkis iya, itu iya. sudah nilai plus sih Plus gitu. sekali ya. Oke, itu ya. Kalau untuk mereka menyesuaikan diri gitu dengan lingkungan teman-teman di sini ada mungkin masalah nggak? Karena kan mungkin mereka tinggal di asrama kan dengan Sesama atlet gitu sesama ya. atlet gitu. Iya. Dan sekarang mereka harus bergabung dan sosialisasi lagi dengan Iya. siswa murid yang lain di sini yang bukan atlet gitu. Apakah Iya. mereka ada kesulitan nggak Bu Veronica untuk menyesuaikan diri? Kalau sebenarnya mereka kalau di kelas itu ada yang kadang duduk bersama seperti itu, karena mungkin kan tidak ada tempat, tapi mereka juga mau bergaul sih, membaur juga mau. Sebenarnya mungkin karena waktu mereka terbatas untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya reguler. Nah untuk tiap akhir semester gitu, Iya. biasanya mereka tetap menerima rapot ya Bu ya? Oh iya, tetap ya. Kalau biasanya kalau laporan PTS ini kan habis PTS ya. Tapi ini anak-anak kan memang masih proses untuk PTS, karena yang atlet kemarin itu kan ada pertandingan, ada Oke, pertandingan turnamen SIMAS ya? itu turnamen itu, jadi memang harus ini juga sih, menunggu ini nanti ada laporan PTS. Biasanya online kalau laporan PTS. Tapi kalau untuk rapot memang biasanya kan kalau rapot itu tetap ada, cuman itu memang diterimakan secara offline gitu. Oke. Tapi kalau yang atlet kan memang dikoordinasi dari pelatih. Dan gitu. juga ada turnamen gitu di mungkin luar kota, apa di Iya. luar Semarang Iya. yang langsung itu gimana Iya. cara tetap menghadirkan ujian dan ataupun juga tetap Oh belajar. gitu. Kalau atlet itu biasanya untuk PTS yang di Jakarta ya, biasanya kan online. Kami biasanya kalau ketika pelaksanaan PTS itu biasanya ada Gimit melalui GC, Google Classroom. Itu kan ada Zoom-nya, ada video meetingnya. Jadi anak-anak itu nanti bisa dipantau ketika mereka mengerjakan, tetap kami bisa pantau itu untuk dari guru mapel gitu. Nah Ya. untuk proses pembelajaran untuk Ya. para atlet gitu, Ya. karena kita tahu latihannya kan juga banyak gitu, apakah bisa maksimal gitu? Kalau proses pembelajaran tentunya belum tercover semua ya Kak ya, karena itu kan memang anak jamnya ke sekolah tidak bisa full. Jadi sampai di sini kan hanya beberapa mapel yang mereka
bisa pelajari seperti itu gitu. Kalau misalnya ada yang mereka nggak ngerti, mereka Ya. boleh nanya lagi ya? Boleh, Apa boleh. ada- Boleh Apa nanya, ada pelajaran boleh. tambahan yang biasanya Oh, diberikan? Ya sebenarnya mungkin akan direncanakan seperti itu karena juga kasihan anak-anak kan tidak menerimanya secara maksimal seperti anak-anak reguler juga. Dan waktunya untuk juga ya? Iya, waktunya juga, pengolahan nilainya juga kan memang membutuhkan seperti itu. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Bu Ya, Veronica atas sama-sama. waktunya. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya ini. Ya, aku ya. mau keliling-keliling sekolah Oh lagi, ya, Bu. silahkan. Kita lihat Ya, yuk, ya. ada apa Ya. aja sih di sini? Ya, ya, mari. Sobat Juara, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Veronica, sekarang saya sudah janjian juga untuk ketemu dengan Bapak Guru Justinus yang menjadi wali kelas para atlet binaan di SMP Kanisius ini. Langsung aja yuk. Halo Pak. Ayo, selamat siang. Selamat siang. Boleh tanya nama lengkapnya siapa nih? Saya tadi dengar Pak Yus gitu ya. Oh, saya Pak Justinus. Pak Justinus. Iya. Oke, Pak Justinus. Mau nanya-nanya dikit dong, sejak kapan sih bergabung menjadi guru di sini? 2002. Oh, dari sejak 2002. Berarti Iya. baru hampir 13 tahun ya di sini ya. Lebih ya. Lebih ya. Iya. Wah, 21 tahun udah mengajar di sini. Pasti udah banyak sekali ya suka dukanya ya. Iya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, ada berapa murid sih yang ikut jadi murid di sini untuk binaan Untuk yang PB Jarum. atlet ya, PB Jarum. Untuk PB Jarum itu cowoknya ada 21 21 ya. tadi berdasarkan data. 21. Ya. Untuk putrinya ada ya 28 ya. Hmm. Jadi memang banyak ya dibandingkan dengan kalau di sini totalnya ada berapa Pak tapi? Kalau totalnya 250. 250 ya. Iya. Nah, kalau sejak kapan sih PB Jarum ini bekerja sama dengan sekolah? Untuk Kanisius? dengan format baru ini di 2017. Oh, 2017 ya. Iya. Dan mata pelajaran apa aja sih yang didapat atlet untuk atlet binaan ini? Mata pelajaran apa aja? Sebenarnya sama, yang Sama didapatkan aja? reguler itu ya sesuai dengan kurikulum SMP mereka mendapat semua. Oke. Ya. Kalau Pak Yus mengajar mata pelajaran apa aja? Saya bahasa Inggris. Oh, untuk bahasa Inggris ya. Sebentar Oke. saya lihat kelas ini. Nah, Lihat ini dulu. kebetulan yang anak Kita lihat. atlet. Permisi. Jarum. Halo teman-teman. Selamat siang. Oke. Ini mereka yang kelas 9 atlet. Halo semuanya. Jadi ini kelas 9 ya Pak ya? Iya, kelas 9. Oke, jadi selama di sini udah pasti banyak suka dukanya menangani anak-anak ya? Sangat banyak sekali. Kalau mereka lagi moodnya lagi kacau gimana nih Pak? Apa? Moodnya kalau misalnya tiba-tiba ada yang pernah nggak mungkin udah kecapean latihan itu, ada yang lebih nakal gitu, atau tiba-tiba lebih Nggak. nggak mau belajar gitu? Tidak ada yang nakal tuh di sini. Nggak ada nakal semua ya? Kalau saya asik saja karena saya menempatkan diri mereka adalah sahabat saya sahabat belajar saya, bukan antara guru yang di atas dan mereka yang harus saya suruh-suruh itu enggak. Jadi saya menempatkan sebagai teman-teman mereka. Ya enggak. Ya. Jadi sama-sama belajar ya? Sama-sama Gurunya pun belajar, juga ya. sering belajar dari muridnya untuk Saya pun belajar kegigihan dari mereka. Iya, oh ya? Belajar semangat Kenapa dari mereka. gigi sekali? Ya mereka kalau masih bisa bertahan di situ berarti mereka masih punya semangat. Kalau mereka sudah nggak punya semangat pasti dia akan mengundurkan diri atau mungkin dia akan terdegradasi. Apa tantangan yang luar biasa ya Pak ya bisa Iya. sampai tetap berada di sini dan semangatnya masih ini aja muka-mukanya udah masih muka-muka bahagia sekali ya. Biasanya kalau ke kuliah Siapa yang susah di sini? di sekolah. Yaris boleh maju ke depannya nih. Ya Yarit. Nah Sobat Juara, setelah ini kita bakalan ngobrol dengan Yarits Alkaf, satu atlet binaan putra PB Jarum yang bersekolah di SMP Kanisius. Pak Yus, saya boleh berbincang-bincang sebentar ya? Ya, Oke, boleh. yuk kita ke depan sebentar ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Yus. Ya sama-sama. Oke Yaris, jadi sekarang masuk ke U berapa di PB Jarum? Oh, 17. U17. Pas pertama kali masuk di U berapa? U11 ya? Iya, U11. U11. Boleh ceritain nggak kenapa bisa masuk ke PB Jarum? Ya, saya ngelihat dari kakek itu kok jadi tertarik gitu. Oh gitu. Jadi yang main bulu tangkis kakek apa orang tua? Kakek. Kakek aja yang main bulu tangkis, tapi bukan atlet. Bukannya cuma sekedar main kakek. Oh main aja. Kalau ayah profesinya apa? Pedagang. Dengan ibu juga? Iya. Jadi benar-benar nggak ada yang atlet ya sama sekali ya? Oh tapi kakeknya memang suka main bulu tangkis? Iya. Terus ikut audisi atau dari mana tahu mengenai PB Jarum ini? Ikut audisi sih. Ikut audisi? Oh terus di tahun berapa itu ikut audisi? Masih ingat nggak?
umum 2015. Audisi Sama. umum di tahun 2015. Iya. Terus langsung keterima? Bukan, enggak. Oh nggak langsung keterima? Oh, berapa kali ikut? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 baru masuk. My God, jadi 4 kali ya? Wow, benar-benar berjuang sekali ya. Makanya kamu gigih banget ya. Sekali nggak lanjut, coba lagi. Nggak lanjut, coba lagi. Nggak lanjut, coba lagi. Jadi makanya nggak boleh nyerah ya. Kalau sekali nggak ikut, nggak keterima, ya jangan nggak ikut lagi ya. Coba lagi terus ya. Prestasi apa sih yang udah kamu capai selama di PB Jarum ini? Pertama juara 1 Sirnas A Purwokerto 2022. 2022, oh berarti tahun lalu ya? Iya. Juara 1? Sama di Thailand semifinalis Patum Tani Junior Juara berapa? 3. Juara 3? Udah sampai ke Thailand ya, jadi bisa jalan-jalan juga ya di sini. Terus apa yang menurut kamu menjadi tantangan gitu? Kan harus sekolah, terus harus latihan, harus sekolah, harus latihan. Lelah nggak sih? Capek nggak sih? Capek sih. Berasa pengen nyerah nggak? Ya enggak nyerah. Nggak nyerah? Nggak, kalau untuk mengatasi kebosanan kamu ngapain? Mungkin biasanya capek kan Ya, buat... main game sih. Terus sama kayak kamu biasanya kan turnamen harus keluar itu. Merasa ketinggalan nggak sih pelajarannya untuk mengikutinya gitu? Kan kayak kemarin ke Bangkok tuh, gimana tuh cara mestinya PR-nya atau tiba-tiba pelajarannya tadi udah ajarin aduh lupa deh itu kan kepotong sama turnamen di Bangkok. Itu gimana tuh kamu mengatasinya? Paling ya tanya sama teman sih. Ya sama teman, oke. Tapi nggak berasa ketinggalan ya, berasa tetap bisa ini improve terus ya. Belum kamu jadi masuk ke atlet bulu tangkis ini, apa ada cita-cita lain nggak waktu kecil? Kayak mau jadi astronot, mau jadi... Dulu sih tentara. Mau jadi tentara, terus jadi nggak jadi tentara Nggak lagi? jadi. Tertarik sama badminton. Lebih tertarik badminton. Siapa sosok idola kamu yang dari kecil kamu idolakan sampai kamu mau jadi pemain bulu tangkis? Ginting sama Axelsen. Oh, kenapa dia? Ya Ginting ya serangannya bagus sih, sama Axelsen lebih kayak tahannya kuat gitu. Terus apa yang kamu inginkan akan kamu capai gitu di kemudian hari? Misalnya ada juara olimpiade atau apa cita-cita yang kamu pokoknya kamu harus raih, apa juara dunia, apa yang kamu mau raih sekarang? Juara olimpiade, juara dunia sih sama All England. Mau All England ya. Nah, jadwal sekolah kamu gimana nih? Biasanya kan masuk terus habis itu harus latihan lagi. Harus masuk pagi, kamu bangun nih jam berapa? Boleh ceritain? Bangun nggak? pagi sih setengah 6. Setengah 6. Kayak mata pelajaran apa sih yang kamu suka? Yang paling kamu suka? Agama sama PJOK. Oh, PJOK itu olahraga ya? Iya. Iya, kamu paling bagus lah ya. Olahraga apa sih selain badminton yang kamu suka? Sepak bola. Sepak bola? Oke, udah kalau gitu kamu boleh kasih ini nggak ya sedikit pesan-kesan ke teman-teman kamu mungkin yang baru mau ikut ke PB Jarum, yang mau ikut audisi, apa untuk kayak teman-teman yang memang sama hobinya di bulu tangkis bisa ngomong nggak buat memotivasi teman-teman yang mau jadi ikut juara kayak kamu? Pokoknya jangan nyerah sih. Jangan nyerah ya, terus berjuang ya. Biar bisa masuk ya walaupun udah 4 kali gagal tapi terus semangat sampai bisa. Oke, terima kasih ya Ri. Semoga kamu sukses terus ya. Saya tunggu juara All England ya. Halo Sobat Juara, kalau tadi kita sudah melihat-lihat bagaimana kegiatan sekolah atlet binaan PB Jarum di SMP dan SMA Kanisius. Sekarang saya bakalan ke sekolah SD Kanisius dan bertemu dengan atlet binaan U11 dan U13. Ada James dan Tias. Yuk langsung aja kita bertemu mereka. Dengan James ya namanya tadi kamu ya. Dengan James mau nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol dikit tentang pengalamannya sudah bergabung di PB Jarum. Aku tanya dulu ya, kenalin dulu. Namanya James siapa? Nama lengkap? James Arthur Leopati James Arthur Leopati. Iya. James lahir di mana? di Bali. Di Bali. Jadi sebenarnya orang apa? Orang Bali? Orang Bali tapi tinggalnya di Jayapura. Orang Bali tapi tinggal di Jayapura. Ibu dari mana? Dari Bali juga. Ibu dari Bali juga. Oh, tapi memang lahirnya di Bali terus pindah ke Jayapura. Iya. Terus waktu kecil jadi banyaknya di Jayapura atau di Bali? Jayapura. Jayapura. Iya. Oh, terus karena ikut kemarin audisi jadi baru pindah ya Iya. ke sini ya. Iya. Nah, gimana sih kok bisa sampai bergabung ke PB Jarum? Siapa yang mendukung James untuk ikut masuk ke bulu tangkis ini? Orang tua. Orang tua? Iya. Ayah main bulu tangkis? Main tapi cuma main biasa-biasa aja. Oh, terus ayah yang suruh James ikut
main badminton atau James mau sendiri? Aku mau sendiri gitu. Main Mau badminton. sendiri. Mau sendiri? Iya. Kok bisa? Lihat dari mana? Soalnya saya tertarik lihat bapak main, makanya saya Oh, Bapak pengen. main dulu? Iya, Oh, ikut audisi khusus di Kudus terus bisa masuk. bisa. Jadi udah berapa tahun di sini PB Jarum? Hampir setahun. Hampir tahun. Seneng nggak? Senang. Banyak teman? Banyak. Senengnya apa? Kayak teman-temannya baik. Baik. Terus guru-gurunya baik. Iya. Terus untuk apa sekarang berarti ikut U berapa? U13. U13 sudah ya? Oh sekarang soalnya umur 14 ya? Umur 11. Umur 11, U-nya U13. Iya. Oke, terus yang udah didapat prestasi di badminton apa aja? Belum ada. Belum baru ikut-ikut turnamen-turnamen udah? Udah. Deg-degan nggak ikut turnamen? Tegang. Deg-degan? Nggak apa-apa ya biar nanti jadi cepet pinter ya, kan harus belajar terus ya. Terus cita-citanya apa sih sebenarnya dari kecil udah main, jadi pengen pemain bulu tangkis atau ada cita-cita yang lain? Jadi pemain bulu tangkis. Emang dari kecil udah main bulu tangkis? Oh ya? Terus kegiatan sehari-hari sebagai atlet itu kan kamu harus dibangun pagi dari awal gitu. Ngantuk nggak sih? Ya ngantuk dikit. Ngantuk bangun, ada yang bangun nggak? Bangun gitu. Ada. Kan takutnya kalau nggak telat ya. Iya. Pernah nggak? Ngantuk kamu tidur aja gitu. Enggak. Nggak? Enggak. Nggak pernah telat ke sekolah? Enggak pernah. Nggak pernah? Oh terus abis itu sarapan? Sarapan. Habis sarapan langsung berangkat? Iya. Abis ini sekolah, habis itu pulang latihan lagi nggak? Pulang makan dulu. Pulang makan dulu, abis makan? Tidur. Tidur langsung, oh, nggak latihan lagi? Nanti latihan habis tidur kayak Oh ada tidur siang dulu? Iya. Jadi kalau kayak abis tidur siang itu ada yang bangunin nggak latihan gitu? biasanya ada. Ada yang bangunin? Iya, ada. Latihan, tidur udah waktunya tidur gitu ya? Iya. Ya harus ada yang pendamping ya, soalnya kalau nggak pasti kelupaan ya. Terus mainnya kapan? Main apa? Main game atau main handphone? Biasanya habis latihan sebentar doang. Maksudnya boleh main sama teman-teman? Iya. Sukanya main apa kalau nggak main badminton? Nggak boleh main game. Nggak boleh main game? Iya. Main apa? Lari-lari gitu? Nggak boleh. Nggak boleh main? Iya. Cuma nontonnya doang. Nonton boleh? Iya. Sukanya nonton apa? Nonton kayak bulu tangkis. gitu. Bulu tangkis juga? Iya. Kalau hobinya selain bulu tangkis apa? Ada gambar atau apa? Pertama sih sebelum main bulu tangkis sih main bola dulu. Oh main bola ya? Iya. Terus mata pelajaran apa yang paling disukain? The English. Bahasa Inggris? Oh, so you can speak English Yes. very well? Yes. Yeah, speaking English very good. You have best friend? Yes. How many best friend that you have? One. One best friend? Siapa namanya? Bintang. Bintang. Oh, is it your friend from PB Jarum or not? Not. It's from school? Yes. Oh, okay. Okay, James, I think you have to go back to school, Yes. right? Thank So nice to meet you, nice to talking with you. Nanti kita ketemu lagi ya, Iya. soon ya. Oke. Sobat Juara, kalau tadi kita bertemu bersama atlet binaan putra James, sekarang kita ketemu dengan Tias yuk. Atlet binaan putri yang bersekolah di SD Canisius ini. Seperti apa ya ceritanya? Langsung aja yuk, let's go! Halo, dengan siapa nih? Adek Tias, umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Nama lengkapnya siapa? Ya Sandra ini. Ya ini. Asal dari Semarang. Semarang. Kemarin pas masuk PB Jarum berarti umur berapa? Umur 11. Berarti tahun lalu ya? Baru setahun? Itu ikut audisi atau gimana? Audisi khusus. Ikut audisi khusus. Terus kemarin sebelum ikut PB Jarum emang udah suka badminton atau baru-baru ini aja? Ya udah suka banget. Udah suka badminton? Jadi emang dari dulu cita-citanya mau jadi pemain badminton? Ada cita-cita lain nggak? Nggak? Sebelumnya lihat siapa sih yang jadi pengen main badminton itu? Liliana Nasir sama Tantowi Ahmad. Tantowi Ahmad itu kamu lihat di TV atau emang ada apa ayah atau ibu yang ayo lihat-lihat gitu? Asian Games. Oh lagi nonton Asian Games terus Terus ya minta ikut minta ikut. Tapi keluarga ada yang atlet? ya. Ada siapa? Nenek. Nenek apa? Atlet apa? Bisa voli, bisa bulu tangkis. Oh bisa bulu tangkis juga. Oh tapi ikut kejuaraan nggak nenek? Enggak. Enggak. Nah kamu udah ikut kejuaraan belum? Udah ikut kejuaraan apa? Shoot, Ya. terus Sirnas Batam kemarin, Heeh. Simpati sama Kretek. Udah banyak. Ada yang menang nggak? Udah. Apa yang menang? Simpati Kak. Bupati menang? Oh, juara berapa? 1. Juara 1. Wah, pinter dong berarti ya, hebat ya. Nah terus perasaannya gimana tuh waktu
pas menang gitu? Apa benar-benar senang atau apa berasa kayak bisa lebih baik lagi? Bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi? Oke. Nah, terus kalau sekarang kegiatan kamu itu sebagai atlet dari awal, pagi-pagi itu bangun jam berapa, ceritain deh. Pasti teman-teman pengen tahu kamu ngapain aja sih setahun di PB Jarum ini. Setengah 6 bangun. Ada bangun pagi, terus Sholat, sholat dulu, sarapan, sarapan, latihan. latihan, terus abis itu langsung Sekolah. berangkat sekolah. Abis sekolah, Habis sekolah makan. Nanti jam 3-nya latihan lagi. latihan lagi. Abis latihan Habis latihan baru istirahat. Latihan tuh berapa lama sih biasanya? 2 jam, kadang juga pernah 3 jam. 2 sampai 3 jam ya. Terus biasanya liburnya hari apa aja? Libur Nah. latihannya Latihannya. Minggu, Rabu sore, Sabtu sore sama Minggu. Oh, jadi pokoknya dari 7 hari, 3 hari nggak latihan, jadi bisa istirahat ya? Rabu pagi latihan. Apa kita latihan? Oh, cuma Rabu sore. Sorenya sama Sabtu sore. Oh, jadi hampir tiap hari lah latihan terus ya? Hebat-hebat. Ya udah, Tis, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga kamu sukses dan kita doain bisa jadi juara All Indo ya. Amin ya. PB Jarum memiliki atlet binaan. Selain berprestasi di lapangan, mereka pun harus memiliki pendidikan formal di sekolah di mana mereka menuntut ilmu dan ditempa untuk selalu menjadi juara.